Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Raman Putri dengan NIM 242011735. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya mengambil prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dengan kontrak mata kuliah Psikologi Belajar, dosen pengampu Ibu Dr. Saida MPD. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester. Antara lain, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Yaitu, psikologi berasal dari kata Yunani psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, secara etimologis, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai berbagai gejala, proses maupun latar belakangnya. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajarannya. Yang kedua, apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Metode apa saja yang diterapkan pada psikologi belajar? Yaitu, manfaat psikologi belajar mampu membantu memecahkan permasalahan siswa dalam belajar. Pengetahuan tentang psikologi belajar memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada anak didik. Pengetahuan tentang psikologi belajar membantu menciptakan suasana edukatif dan efektif. Psikologi belajar memiliki beberapa metode, yaitu metode eksperimen, metode observasi, metode genetik, metode riwayat hidup atau klinis, dan metode tes. Yang ketiga, mengapa perkembangan dengan pendidikan tidak dapat dipisahkan? Karena perkembangan dengan belajar memiliki hubungan sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan belajar atau proses belajar mengajar yang dikelola oleh guru terdapat ikatan yang sangat kuat yang mengikat kedua proses tersebut. Demikian eratnya ikatan tersebut, maka hampir tidak ada proses perkembangan siswa baik jasmani maupun rohani yang terlepas dari proses belajar mengajar. Yang keempat, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Yaitu, belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ciri-ciri belajar itu adalah adanya perubahan yang terjadi secara sadar, di mana tingkah laku seorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang kelima, pada pembelajaran tema cita-citaku pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa yang dilakukan siswa untuk belajar tema tersebut, dan usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar. Aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran tema cita-citaku pada kelas 4 itu antara lain bertanya, menulis, dan bercerita. Usaha siswa untuk supaya efisien belajar: yang pertama, rencanakan waktu belajar. Yang kedua, belajar dengan memiliki tujuan. Yang ketiga, jangan pernah menunda waktu belajar yang sudah direncanakan. Yang keempat, mulailah dengan subjek yang paling sulit terlebih dahulu. Yang kelima, tinjaulah kembali catatan Anda. Yang keenam, pastikan tidak ada gangguan dalam belajar. Sekian jawaban UTS saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.